Halo adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes yes yes, mantap. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Kalau sampai saat ini kita boleh ada, kita boleh beribadah meskipun online, ibadah dari rumah masing-masing. Tapi kita percaya semua karena kemurahan Tuhan dan Tuhan selalu ada. Di gereja, di rumah, dalam hati kita Tuhan selalu ada. Oke, puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Siapkan hatinya, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur, menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sahabat kami yang sejati. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kita mau sembah Tuhan, haleluya. Mari adik-adik ucapan syukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus sahabatku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami anak-anakmu datang bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu besar buat kami. Tuhan Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, amin. Dia mati bagiku, besarnya kasih-Mu, besarnya kasih-Mu, sahabat. Bersungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Yesus sahabatku, sambil mengangkat tangan. Puji Tuhan. Dia mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat.
mata lagi ya. Dengarkan kakak berdoa. Berdoa sungguh-sungguh. Oke, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan sangat baik buat kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sampai saat ini boleh kami terima, boleh kami nikmati, boleh kami rasakan, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami juga akan dengarkan firman Tuhan. Kami percaya di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati setiap anak-anak, Tuhan berkati guru-guru, Tuhan berkati orang tua yang ikut dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami akan memuji Tuhan, mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. Karena Dia sangat manis, sangat indah, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh oh, sungguh indah kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, sungguh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, sungguh indah. Oke, adik-adik di rumah jangan diam ya, bergerak buat Tuhan. Kita mau berglori, kita mau menari buat Tuhan. Lagi, bangkit berdiri, jangan ada yang duduk. Oke, lagi, kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh oh, sungguh indah kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah.
Puji Tuhan. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan besar buat kita semua. Kasih Tuhan terus mengalir seperti sungai, memenuhi hidup adik-adik, memenuhi hidup kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kami. Puji Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau dengar firman Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa kami berharga, kami istimewa. Puji Tuhan, karena kasih-Mu, karena karya-Mu, karena cinta-Mu membuat kami menjadi orang-orang yang berharga. Itu sebabnya kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kami dicipta mulia dalam gambar dan rupa Tuhan. Ku dicipta mulia, oh, dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Lagi katakan, ku dicipta mulia. Ku dicipta mulia, oh, dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan atau kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembah-Mu. Ku berharga, ku istimewa. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku, amin, hanya satu, untuk jadi penyembah-Mu. Mari adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita masih menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Ku dicipta mulia, oh, dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku berharga, ku istimewa. Terima kasih Tuhan. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku, amin, hanya satu, untuk jadi penyembah-Mu. Mari kakak ajak adik-adik di rumah, taruh tangan kirinya di dada, taruh tangan kanannya diangkat, terus kita angkat pujian ini. Puji Tuhan, ku berharga, ku istimewa. Ku berharga, ku istimewa. Terima kasih Tuhan.
bersikap berdoa semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu membuat kami berharga dan istimewa. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berkati setiap kami semua, baik anak-anak sekolah minggu, guru-guru maupun orang tua. Kami diberkati dengan firman Tuhan. Kami percaya setiap hati kami semua, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman telah diurapi oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, mau dengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak berdoa biar adik-adik semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam keadaan baik-baik saja, ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini kakak mengajak adik-adik semuanya untuk melihat firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik semuanya siapkan Alkitabnya. Masing-masing di rumah-rumah pasti ada Alkitab. Kakak percaya adik-adik semuanya pasti ada Alkitab. Ambil Alkitabnya, kita buka sama-sama Alkitabnya. Kita akan sama-sama belajar, oke? Puji Tuhan. Kakak mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Oke. Kakak tunggu ya adik-adik semuanya. Kalau sudah dapat semua, kita akan baca sama-sama ayat ini. Oke, sudah? Siap? Sama-sama baca ya. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Nah, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Natal Bukti Kasih Allah. Oke, coba sama-sama katakan. Natal Bukti Kasih Allah. Oke, Natal itu adalah bukti kasih Allah. Nah, beberapa hari yang lalu, hari Jumat ya, hari Jumat kita sama-sama merayakan Natal. Nah, hari ini adalah hari ketiga ya, hari ketiga ya, mulai dari hari Natal, kemudian hari Sabtu, hari Minggu. Jadi ini masih suasana Natal ya adik-adik semuanya, ini masih suasana Natal. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar yaitu tentang Natal. Judulnya tadi Natal Bukti Kasih Allah. Oke, nah apa yang adik-adik ketahui tentang Natal? Ya, mungkin semuanya punya pendapat ya. Natal itu apa? Ya, Natal itu apa? Nah, Natal itu adalah hari perayaan memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, Natal adalah hari di mana semua orang percaya dimanapun berada memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, biasanya ya di hari Natal biasanya kita rayakan bersama keluarga atau teman-teman di gereja, itu biasanya seperti itu. Kemudian menghias rumah, ya kan, menghias gereja atau bisa dengan ornamen Natal seperti itu. Kemudian tujuannya untuk apa? Supaya indah, semuanya kelihatan indah. Oke. Nah, ada lagi biasanya siapkan makanan, ya kan? Siapkan makanan. Terus apa lagi?
ada kue yang enak-enak. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya keluarga bisa kumpul sama-sama untuk merayakan Natal. Nah, ada lagi nih adik-adik, biasanya kita nantikan di hari Natal. Ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu? Apa ya? Biasanya yang ditunggu-tunggu pada hari Natal itu yaitu apa? Hadiah. Ya, biasanya ya adik-adik semuanya, bahkan mungkin bukan hanya adik-adik ya, mungkin kakak-kakaknya juga, mungkin papa mama juga senang ya ketika mendengar kata hadiah. Nah, adik-adik semuanya memang bahwa ya Natal kita biasanya senang ya, mendapat hadiah, kado Natal ya dari siapapun, dari orang-orang, dari orang tua kita, dari orang-orang yang mengasihi kita, teman-teman kita, bahkan mungkin guru-guru kita. Nah, berikut ini kakak akan memberikan ilustrasi ya kepada adik-adik semuanya tentang dua anak ya. Ada dua anak yang namanya yaitu Gary dan Gaby. Nah, Gary ini adalah kakak ya, sementara si Gaby ini adalah adik ya. Ini adalah dua bersaudara. Oke, jadi seperti ini. Gary ini ya kakaknya si Gaby ya. Dia sangat sukacita ya dalam perayaan Natal. Dia sangat merasakan sukacita, dia senang, dia bergembira ya dalam merayakan Natal. Tapi kemudian adiknya si Gaby sebaliknya, dia bukan seperti Gary yang sukacita, yang senang, tapi sebaliknya justru pada hari Natal dia justru sedih ya. Dia justru sedih. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin adik-adik bisa menebak. Kira-kira kenapa? Nah, si Gaby, adik dari si Gary, kenapa dia sedih? Karena ya pada tahun ini kita merayakan Natal dalam keadaan terbatas ya, tidak seperti tahun-tahun lalu kita bisa merayakan dengan sebebas-bebasnya kita. Kita bisa merayakan dengan suasana yang begitu ramai, ya banyak orang, teman-teman semuanya begitu ramai ya, begitu meriah. Nah, kenapa si Gaby sedih? Karena dia merasa bahwa suasana Natal tahun ini ya tidak seperti biasanya ya, tahun-tahun sebelumnya. Dia bisa dapat hadiah, dia bisa dapat kado dari orang-orang. Tahun ini tidak seperti itu lagi ya. Itulah sebabnya kenapa si Gaby ini merasa sedih. Ya karena dia pastinya tidak dapat hadiah Natal ya, seperti itu, tidak dapat hadiah Natal. Nah, ketika Gaby merasa sedih, si Gary-nya datang ya kepada Gaby. Si Gary bertanya kepada adiknya, kenapa ya? Kenapa kamu sedih, Gaby? Nah, Gaby-nya menjelaskan bahwa Natal tahun ini tidak seperti biasanya, ya kan? Kita dapat hadiah dari orang tua kita, dari teman-teman. Nah, akhirnya si Gary ini tersenyum ya, dia tersenyum, dia mengatakan kepada si Gaby bahwa Natal sesungguhnya itu sebenarnya tidak berbicara tentang hadiah, ya kan? Tidak berbicara melulu tentang hadiah. Nah, inilah yang ada di dalam benak si Gary. Itu sebabnya dia bisa tetap bergembira, dia bisa tetap merasa senang, sukacita ketika perayaan Natal tahun ini tidak seperti biasanya. Kenapa? Karena si Gary ini dia tahu bahwa Natal sesungguhnya adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi hadiah yang paling indah, hadiah yang paling besar yang diberikan oleh Bapa di sorga
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah yang ada di dalam benaknya si Gary. Itulah sebabnya dia tidak merasa sedih, dia tidak merasa bahwa Natal kali ini tidak membuat dia dapat bergembira, bersukacita. Apapun yang terjadi pada tahun ini, si Gary tetap merayakannya dengan sukacita. Dia jelaskan kepada adiknya sehingga adiknya si Gaby mengerti tentang arti Natal sesungguhnya. Nah, adik-adik, di Natal ya, di Natal kali ini, apakah adik-adik merasa sedih seperti Gaby atau justru adik-adik tetap bersukacita seperti Gary? Kakak harap kita semua seperti Gary, tetap sukacita di dalam merayakan Natal tahun ini. Meskipun kita mungkin terbatas, tidak seperti tahun biasanya, kita bisa beribadah bersama-sama, tetapi tahun ini ya mungkin ada adik-adik yang ikut ya, Natal di gereja, tetapi sebagian ya ada yang tinggal di rumah menyaksikan lewat online ya, seperti itu. Nah, adik-adik semuanya, tepat ya, apa yang ada di dalam pikiran si Gary tadi. Natal bukan soal hadiah saja ya, karena hadiah yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Itulah anugerah terbesar yang diberikan oleh siapa? Bapa kepada umat manusia. Nah, adik-adik, kakak mengajak kita untuk merenungkan ya, beberapa hal berikut ini. Apa artinya pohon Natal dengan hiasan lampu Natal, lilin-lilin Natal yang sering terlihat saat malam Natal tanpa kita mengalami kehadiran Tuhan Yesus dan tinggal di dalamnya. Nah, adik-adik semuanya, apa artinya kalau Tuhan Yesus itu tidak hadir ya, tidak lahir di dalam hati kita? Apa artinya merayakan Natal ya, tanpa kehadiran Tuhan Yesus dalam hati kita? Kemudian selanjutnya, apa artinya pohon Natal dengan hiasan lampu Natal, lilin-lilin Natal yang sering terlihat pada malam Natal tanpa kita mengalami kehadiran Tuhan Yesus yang menerangi hati kita ya. Pohon Natal seperti ini bisa saja terang ya kan, tetapi apakah artinya pohon Natal ini kalau di hati kita mungkin masih menyimpan kegelapan ya, seperti itu. Nah, adik-adik, biarlah ya bukan hanya pohon ini yang menyala, tetapi biarlah Kristus itu menyala di dalam hati kita. Oke, puji Tuhan. Nah, selanjutnya, apa artinya kado atau hadiah di hari Natal seperti baju baru misalnya ya kan, tanpa memiliki hati yang baru untuk Tuhan Yesus hadir dan tinggal di dalamnya, di dalam hati kita. Apa artinya mungkin kita dapat hadiah yang contohnya tadi baju baru, sepatu baru, pokoknya yang baru-baru tanpa Yesus ya hadir ya, lahir baru ya, di dalam diri kita ya kan. Yesus itu lahir di dalam hati kita sehingga hati kita ini menjadi baru, hati kita menjadi baru. Jadi bukan hanya hadiah-hadiah saja yang baru kita terima, tetapi hati kita juga harus diperbaharui ya, senantiasa dari tahun ke tahun, bahkan dari hari ke hari ya. Hati kita diperbaharui menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, adik-adik semuanya. Nah, selanjutnya ada kisah di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di sana menceritakan tentang orang-orang, mungkin adik-adik tahu, Matius pasal 2 menceritakan tentang siapa? Tentang orang Majus. Ya, benar sekali ya. Matius pasal 2 itu bercerita tentang orang Majus yang datang dari negeri yang sangat jauh, begitu jauh, dari negeri asing. Mereka datang untuk menemui bayi Tuhan Yesus.
Ya, bayangkan adik-adik semuanya, mereka dari negeri yang sangat jauh. Ya, mereka berjuang untuk menemui bayi Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sudah tiba di tempat Tuhan Yesus dilahirkan, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah. Ya, benar sekali adik-adik semuanya. Orang Majus ketika mereka bertemu dengan bayi Tuhan Yesus, mereka menyembah. Ya, mereka menyembah. Kemudian apa lagi yang mereka lakukan? Mereka memberikan persembahan. Ada yang ingat persembahan apa yang mereka berikan? Emas, kemenyan dan mur, ya kan? Emas, kemenyan dan mur itulah yang diberikan oleh orang-orang Majus, ya, dipersembahkan orang-orang Majus. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang terbaik yang mereka berikan. Bayangkan mereka dari negeri yang sangat jauh, menempuh perjalanan yang sangat jauh, mereka berjuang, mereka berjuang. Nah, tema Natal kita, Natal umum kita, baik tahun lalu dan juga tahun ini, salah satunya tema kita yaitu tentang apa? Tentang pejuang. Nah, orang Majus ini adalah pejuang-pejuang. Ya. Mereka datang dari negeri yang sangat jauh, mereka berjuang meskipun harus menempuh perjalanan yang tidak mudah, ya, tidak mudah karena pada waktu itu ya tidak ada pesawat seperti sekarang ini. Waktu itu alat-alat atau sarana transportasi itu sangat terbatas. Ya, mungkin kalau dulu mereka hanya memakai unta, ya. Adik-adik tahu unta? Ya. Nah, unta itu binatang yang sangat lambat, ya. Jalannya sangat lambat. Nah, kalau orang-orang Majus ini naik unta, maka itu bisa menempuh perjalanan yang begitu lama, ya. Bayangkan mereka mau berjuang dalam keadaan yang begitu lama untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan adik-adik semuanya? Maukah adik-adik berjuang? Berjuang melawan apa? Atau berjuang untuk apa? Berjuang untuk apa? Ya, banyak hal. Kita bisa berjuang untuk tetap memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus. Meskipun tidak mudah, kita berjuang untuk tetap setia. Kita berjuang untuk tetap beribadah, meskipun mungkin tidak di gereja, tapi di rumah kita tetap bisa beribadah. Kita berjuang. Mungkin berjuang apa lagi? Bangun pagi. Mungkin bagi adik-adik tidak mudah, ya kan? Bangun pagi itu nggak mudah, ya kan? Butuh perjuangan. Nah, maukah adik-adik berjuang seperti orang-orang Majus? Ya, kita mau berjuang untuk tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus setiap hari. Nah, oke, puji Tuhan. Selanjutnya ada lagi kisah ya tentang di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Ini menceritakan tentang siapa? Mungkin adik-adik ada yang tahu? Tentang siapa? Tentang gembala yang menyaksikan ketika Tuhan Yesus dilahirkan. Ada beberapa malaikat yang menaikkan puji-pujian ketika Tuhan Yesus dilahirkan, dan mereka menyaksikan, mereka diberitahu oleh malaikat-malaikat bahwa seorang juru selamat lahir. Seorang juru selamat lahir. Oleh sebab itu mereka cepat-cepat datang, mereka mencari tempat di mana juru selamat itu dilahirkan, yaitu Tuhan Yesus. Akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka turut bersukacita, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Bahkan ketika mereka kembali ya, dari tempat Tuhan Yesus dilahirkan, mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, mereka tetap bersukacita. Mereka terus memuji Tuhan atas apa yang mereka saksikan. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik tetap memuji Tuhan ketika pulang dari gereja, ya kan, ikut Natal? Apakah adik-adik tetap memuji Tuhan atau hanya di gereja saja memuji Tuhan, tapi ketika pulang ke rumah, sudah ada di rumah, tidak lagi memuji Tuhan? Nah, adik-adik semuanya, kita belajar dari gembala. Meskipun mereka sudah pulang dari tempat Tuhan Yesus dilahirkan, mereka tetap memuji
memuji Tuhan. Mereka terus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik, biarlah kita terus bersukacita, biarlah kita terus memuji, dan biarlah kita terus memuliakan Tuhan. Ya, bukan hanya ketika kita ada di gereja, tetapi bahkan ketika kita ada di rumah, dimanapun kita berada, kita harus tetap menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan, memuji Tuhan, harus tetap memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Semakin hari semakin erat dengan Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Biarlah adik-adik semuanya, kita semua mengerti tentang arti Natal sesungguhnya. Natal terindah itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Bagaimana sikap hati kita, ya kan? Bagaimana sikap hati kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya, dan biarlah adik-adik semuanya tetap merasakan sukacita, damai sejahtera Kristus, biarlah memerintah di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Mari sikap doa, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau menyembah Tuhan. Natal terindah dalam hidupku. Biar jiwa kami memuliakan Tuhan. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Puji Tuhan. Natal terindah dalam
tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Oke adik-adik semuanya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk waktu yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh ya Tuhan menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun kami berada di tempat yang berbeda, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang hadir, Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami, bahkan di dalam hati kami. Engkaulah yang kami puji, Engkaulah yang kami sembah ya Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur ya Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa setiap puji-pujian kami itu boleh naik dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami sama-sama nikmati. Kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa Natal bukan semata-mata berbicara tentang hadiah yang dapat kami lihat, pemberian atau materi-materi yang dapat kami lihat dengan mata jasmani kami, tetapi kami bersyukur bahwa Natal adalah berbicara tentang Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dalam dunia, bahkan yang lahir di dalam hati setiap kami yang mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau ada di dalam hati kami, meskipun Engkau sudah lahir ya Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu, tetapi kami percaya bahwa sampai saat ini kami boleh terus merayakan ya Tuhan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, tidak hanya sekali setahun, bahkan setiap hari kami boleh ya Tuhan Yesus merayakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami lewat persekutuan-persekutuan kami bersama-sama dengan Tuhan, lewat kami membaca kebenaran firman Tuhan, beribadah. Kami boleh merasakan Tuhan hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap kami. Kiranya berkat-Mu mengalir atas kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau jaga lindungi kami senantiasa. Biar ya Tuhan Yesus kami menjadi berkat dimanapun kami pergi, kemanapun ya Tuhan Yesus kami pergi dan dimanapun kami berada, kami menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan dari rayon A sampai rayon F. Kiranya Engkau menjaga, Engkau melindungi ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan juga menjadi bagian di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan. Terima kasih, berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan para pemimpin kami, Tuhan juga pakai mereka, Tuhan berkati mereka untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menutup rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersuka cita, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah ini ya Tuhan. Kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik semuanya yang percaya kita sama-sama katakan Amin. Tuhan memberkati.